Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau membawa kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, Dia Yesus telah tiba.
kehidupan kami, menjamah setiap kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami akan memuji, kami akan bersorak hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terkasih, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada saat ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus.
firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita mau memuji Tuhan, kita katakan, aku datang dan aku bersujud hanya di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ibadah selanjutnya di mana kami akan masuk di dalam firman Allah. Kiranya firman Allah akan menguatkan kami semua. Kiranya Roh Kudus akan mencerahkan hati dan pikiran mata rohani kami untuk melihat, kepada firman-Mu ya Tuhan. Sungguh firman itu adalah ya dan amin. Kami mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami sudah Tuhan memberikan
segala persembahan hati kami kepadamu melalui puji-pujian ya Tuhan. Marilah kiranya Engkau akan beserta dengan kami, karena kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tidak merasakan jamahan-Mu, dengan tidak merasakan sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau pun disenangkan kalau umat-Mu, kami semua akan terbuka dengan firman-Mu, akan mau bukan hanya mendengar, tapi kelak akan melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah dan Roh Kudus ada bersama kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Allah. Haleluya, amin. Silakan berdiri. Haleluya. Dengaran nggak suara saya? Suara saya sedikit entah kenapa. Pasnya rada kaku ya. Kalau ini volumenya bisa amat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan dengar firman Tuhan yang Tuhan berikan dari hati saya. Kita hidup di dalam keadaan untuk istilahnya new normal. New normal itu rupanya bukan sesuatu yang kita inginkan secara manusia ya. Kita mempunyai keadaan di hadapan kita new normal yang kita tidak suka kan ya. Kita seperti ditekan ya, segala sesuatu dibatasi ya. Tetapi kalau saya teringat secara rohani, kalau kita mau menjadi dewasa, kita mau menjadi kuat ya, maka memang firman Tuhan juga berkata bahwa ada batasan-batasan firman yang Tuhan kasih. Ada aturan-aturan firman. Kita tidak bisa sembarangan ya, seperti anak-anak mereka sembarangan saja main di mana. Tentu ada aturan dari orang tua, dari keluarga, dari papa mama. Jadi batasan-batasan itu seringkali tidak mengenakan kita ya. Firman Tuhan seringkali datang kepada kita juga tidak mengenakan kita. Keadaan dunia ini sekarang kita dikatakan harus belajar berdamai dengan COVID-19 ya. Itu hanya istilah-istilah yang untuk menyenangkan hati kita, supaya kita menerima keadaan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Tapi kalau saya melihat secara lebih jauh, marilah kita juga bisa berdamai dengan firman Allah. Kita juga bisa mengikuti firman Allah dengan hati yang terbuka ya. Meskipun kita merasakan penderitaan ya, tapi mari kita mau maju terus. Kita mau terima segala aturan firman Allah atau perintah-perintah firman Allah yang Tuhan berikan. Kalau dunia memberikan aturan atau kita hidup di dalam new normal ini, banyak kematian terjadi ya, entah karena mereka tertular, entah karena mereka juga tidak berhati-hati. Nah, begitulah juga dengan kehidupan rohani kita ya. Kalau kita tidak istilahnya kita cuek atau kita mengabaikan aturan-aturan firman Allah, kita bisa mengerti, kita bisa membaca berkali-kali firman Allah ini. Tapi kalau kita mengabaikan ya, bisa terjadi kematian. Nah, kalau kematian dunia, kematian dari new normal itu kematian tubuh. Tapi kalau kematian yang Allah taruh dalam firman Allah, bukan hanya tubuh saja, tapi jiwa dan roh kita bisa mati, bisa artinya kita tidak bisa mewarisi kerajaan surga yang saat ini saudara dan saya ada di dalam ibadah ini karena ada tujuan
yaitu supaya hidup kita selamat, kan? Ada amin? Atau saudara datang hanya tradisi saja, hanya memenuhi gereja? Kira tidak ya. Mungkin juga dengan tentu saudara datang di sini dengan satu pengharapan keselamatan yang kekal, surga yang kekal yang akan mewarisi kehidupan kita, karena kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di segala raja, Hakim atas segala hakim, Tuhan atas segala Tuhan, Raja segala raja. Dan kita datang, kita tahu bahwa Dia ada di surga, dan kesanalah kita akan pergi. Kita semua mau hidup kekal Tuhan, ya. Sebab itu marilah kita sungguh-sungguh menjalankan firman Allah yang setiap kali diberitakan, yang setiap kali dihimbau, ya, diberitakan oleh hamba-hambanya. Dan kita belajar, sebagaimana kita belajar untuk hidup di dalam new normal yang kita tidak suka, ya, secara daging. Begitu juga dengan firman Allah. Kita hidup di dalam firman Allah, meskipun kita tidak suka, tetapi kita tahu membawa kepada keselamatan. Ada amin, saudara? Ya. Jadi kita tetap jaga, tetap tidak boleh juga mengabaikan segala aturan-aturan pemerintah, tetapi juga aturan firman Allah. Mari kita terima, ya. Puji Tuhan. Nah, saya akan memberikan sedikit, mudah-mudahan tepat waktu semuanya, ya. Di dalam Lukas pasal 2, kita kan sekarang sedang ada di perang Natal kita, ya. Natal kita ada di tanggal 12 Desember, ya. Natal itu bisa tiap hari dalam hidup kita, ya. Artinya memperingati bahwa Yesus itu sudah lahir. Nah, apakah Yesus sudah lahir dalam hidup kita? Saudara saja yang menjawab, ya. Karena itu semua adalah tanggung jawab saudara untuk mengetahui apakah Yesus ada di hati saudara. Puji Tuhan. Saya mau membawa di dalam Lukas pasal 2. Mungkin saya memberikan judul, ya, yang biasa saja, damai di tengah kekacauan, ya. Kita hidup di dalam masa kekacauan saat ini, ya. Segala sesuatu menjadi kacau, kadang-kadang menjadi terbalik, ya. Tetapi marilah di dalam cerita ini ada damai sejahtera yang dijalankan oleh seorang tokoh Alkitab di dalam Lukas 2 ini. Mari bersama-sama kita membaca. Saya ingin kita bersama-sama saja membaca supaya sedikit tergerak, ya, sedikit. Kalau kita berbicara, maka tentunya pikiran kita juga ada di situ, ya. Mari bersama-sama Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Boleh ditayangkan, tetapi juga kita baca dalam Alkitab kita. Mulai ayat 25 sampai 35, ya, 10 ayat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diberkati Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Puji Tuhan. Ayat 32 sampai ayat 32 saja, saudara, ya.
Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca, kita melihat bahwa Simeon itu seperti sudah melihat jauh ke depan, ya. Dia sudah melihat jauh ke depan, tapi yang dia lihat adalah terang. Apa yang sudah lihat saat ini? Gelap apa terang di dalam hidup saudara, ya? Mungkin ada yang berkata, aduh gelap sekali ini di hadapan, ya. Tetapi firman Allah datang kepada saudara dan saya, kita melihat terang, amin. Tanggal 12 minggu depan kita juga akan merayakan Natal dengan tema bangkitlah menjadi teranglah, bukan? Nah, saudara mau bangkit menjadi terang, amin. Bukan di dalam kegelapan. Di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan dunia ada dalam kegelapan, tetapi anak-anak Tuhan harus ada di dalam terang, amin. Nah, puji Tuhan, saya belajar beberapa hal dari Simeon ini. Kita tidak tahu berapa umurnya Simeon, kita nggak tahu, ya. Tapi mungkin tentu sudah tua, mungkin seperti saya tidak tahu, mungkin seperti Bapak Gembala 70 tahunan atau 60 tahunan atau 50 tahunan, itu semua sudah bukan muda lagi. Saya kira Simeon ini tidak muda lagi, ya. Dan dia hal yang pertama yang apa yang dapat kita pelajari dari Simeon ini, mari kita lihat, ya. Ini satu cerita yang sudah terjadi pada Natal, ya. Simeon ini sangat merindukan Natal itu, ya. Apa sih Natal itu? Natal itu adalah di mana kerinduan dari Simeon untuk melihat adanya penghibur, adanya pelepas, ya. Karena saat itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi, sangat kejam bangsa Romawi, ya. Sehingga waktu Yesus lahir, dia tahu bahwa ada katanya seorang raja, ada berita dari orang Majus. Herodes berkata semua anak laki-laki yang lahir atau bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tapi karena Yesus lahir saat Natal itu, ya, dinyatakan kepada gembala-gembala, dinyatakan kepada orang Majus, ya, dinyatakan kepada gembala itu adalah orang-orang yang sederhana, dinyatakan akan Natal itu. Tapi juga kepada orang-orang Majus adalah orang-orang pandai, ya, menurut tafsiran, ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat. Mari kita lihat tentang Simeon saat ini, ya. Kita sudah baca tadi. Apa sih yang dapat kita pelajari dari Simeon ini? Yang kita pelajari, yang saya lihat, pertama, ia seorang yang tetap stabil di dalam kekacauannya, mempertahankan. Nah, kemarin kita bicara soal integritas. Ibu Santi, anak mantu kami, di dalam Zoom kami, ya, untuk pria puas dan wanita Lut, dia membicarakan panjang lebar tentang integritas. Nah, yang orang pintar-pintar sini tentu tahu apa itu integritas, ya. Saya pun baru belajar kemarin, ya. Nah, saya melihat seorang Simeon yang hidup di tengah-tengah kekacauan, ya. 400 tahun lamanya Allah tidak mau bicara. Antara kitab terakhir kita Pak Maryani sampai kepada Matius di mana Yesus lahir itu, di Alkitab kita juga kayak ada kosong gitu. Nah, kekosongan itu 400 tahun, nggak main-main. Kalau Allah udah marah, nggak baik, saudara, nggak sehari 2 hari. 400 tahun Allah mendiamkan bangsa Israel karena mereka sudah membelot dari firman Tuhan, ya. Sehingga Tuhan juga mengirimkan bangsa Romawi yang kejam itu untuk menindas bangsa Israel. Tetapi tindasan dari Allah bukan untuk kebinasaan, tapi justru untuk membawa bangsa Israel telah mengerti bahwa mereka harus hidup menurut kehendak Tuhannya yang dia percaya, ya, yang kita percaya. Nah, begitulah kekacauan yang terjadi saat 400 tahun nggak ada firman. Saudara, coba saudara satu hari, ya, saudara nggak baca firman, ya, saudara kerja aja deh biasa, lupakan aja Tuhan itu, lupakan firman. Saudara rasa gimana?
bagi orang-orang yang senang, bagi orang-orang sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau orang dunia dia memang mungkin tidak peduli. Tapi coba saudara, coba sehari aja. Lupakan, nggak usah baca apa-apa, nggak usah berdoa, nggak usah. Rasanya gimana? Kosong. Betul? Kosong nggak? Atau sudah rasa biasa aja? Ya, tapi saya percaya bagi seorang anak, bagi anak-anak Tuhan, bagi kita yang cinta kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, kita akan merasa kosong kalau tidak ada firman. Ya. Nah, satu waktu Tuhan berkata bahwa firman itu akan diangkat dari dunia ini, ya, bersama-sama dengan gereja yang sempurna, ya, tapi itu masih belum terjadi. Sekarang ini masih ada firman. Ada amin. Saudara mau cinta firman Tuhan? Amin. Saya benar amin ya. Saudara cinta firman Tuhan? Amin. Berarti saudara cinta perintah-perintah Tuhan, kan? Nah, di dalam kehidupan kekacauan itu dia Simeon tidak terpengaruh dengan keadaan kekacauan yang ada. Ya, dia mempunyai integritas, dia mempertahankan, dia tetap stabil mempertahankan integritasnya, hidupnya di hadapan Allah dan manusia. Integritas itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada sesama manusia, bagi diri kita sendiri. Ya, integritas ya, dalam hidup. Apa sih integritas? Dalam Simeon ini dikatakan yang sederhananya, yaitu ia hidup saleh dan benar, dan juga hidup tak bercela. Nah, hidup saleh itu adalah hidup di dalam kebaikan sehari-hari, ya, luar dan dalam, hati dan perbuatan itu sama. Itu dikatakan integritas yang saya belajar kemarin ya, bersama-sama melalui Zoom. Saya percaya bahwa grup GPD Anugerah itu di situ pun sudah diberikan diberikan kesimpulan dari dunia. Jadi saya berharap supaya saudara-saudara meskipun rasanya berat ya, saudara tidak bisa ke gereja seperti biasa ya, semua dibatasi dan tidak semua bisa datang satu kampus ya, tidak bebas datang, tetapi kita bisa punya banyak cara melalui Zoom, melalui tulisan ya, apa saja banyak cara. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk melangkah lebih maju. Kita orang tua ini mungkin teknologi itu agak sulit, kita jadi malas barangkali untuk mau belajar. Tapi mari saudara, kami pun berdua ini belajar. Ada waktunya kami nggak tahu apa itu Zoom, apa itu Google Meet, ya, dan segala macam. Tapi kalau kita rindu, ya, ini semua batasan-batasan yang dikasih, yang diberikan oleh COVID ini. Mari kita atasi itu. Jangan kita diam, jangan kita jadi lemah. Yang mana saudara, kalau saya mau belajar itu, saya punya handphone susah banget nih. Nah, tapi mari kita berdoa untuk itu. Kita minta dari Tuhan ya, supaya kita jangan ketinggalan, supaya kita jangan menjadi lemah di dalam iman kita. Sebab saudara-saudara, kita berperang dengan roh-roh di udara ya. Kita berperang juga dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita, war room ya. Itu kamar peperangan ada di sini, saudara. Mari kita atasi itu semua. Ada ambil ya. Jadi saudara pergi, kalau mari saya mengajak dengan hati yang tulus ya, supaya saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah kami atau ibadah-ibadah yang dilakukan meskipun melalui teknologi yang melalui teknologi, melalui HP saudara ya. Sebab itu sangat menguntungkan kita karena kita tidak kehilangan firman selama seminggu itu. Kita ada firman. Kan dulu hari Kamis ada doa, kalau saudara mau datang doa bisa ya, saudara mau di rumah bisa, tetapi sekarang mari kita bersekutu di dalam hal untuk belajar firman Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian kita dapat
stabil mempertahankan integritas kita, kehidupan saleh kita, kehidupan benar kita pada saat-saat yang kekacauan ini. Itu yang Simeon lakukan. Simeon dia mempertahankan integritasnya kepada Allah dan terhadap sesama manusia. Sehingga dikatakan bahwa Simeon itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Bagaimana hidup kita saat ini di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekacauan itu? Masihkah kita mempertahankan kebenaran dan kesalehan kita? Masihkah kita mempertahankan dengan stabil ya, dengan apa itu namanya, secara kontinu. Nah ini tentu tidak mudah, saya percaya tidak mudah ya. Tetapi mari bangkitkan semangat saudara untuk belajar ya, untuk belajar melalui cara apapun juga yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan saya percaya saudara pun mempunyai HP masing-masing yang canggih-canggih ya. Dan Tuhan juga memberikan kita untuk membeli yang bukan canggih-canggih banget, tapi ada hal-hal di mana kita bisa bersama-sama ya. Ada seorang hamba Tuhan waktu kami di Sidoarjo, jemaatnya masih sedikit ya, artinya jemaatnya kecil, mereka lagi sedang berdoa supaya mereka selalu diganggu oleh yang seberang itu ya, sehingga banyak ketakutan atau banyak kekhawatiran ya dari jemaat itu. Terus saya berkata, apakah saudara, yaitu istrinya Dewi Kaparan, suaminya Dewi Kaparan, kami pergi ke yang dulu pekerja pertama tempat ini ya, seperti Dewi. Kalian masih sudah buka, masih online atau bagaimana? Tante, kita masih online, tapi suami saya berkata, saya tidak mau online yang tidak memakai Zoom. Saya bilang, kenapa? Kan bisa kan dikhotbahkan, terus nanti ditaruh di YouTube atau bagaimana. Dia bilang, suami saya berkata, kalau hanya begitu saja, kita tidak bisa melihat jemaat-jemaat ya. Tapi kalau Zoom itu rupanya muka-muka kita kelihatan, kehadiran dari jemaat itu kelihatan gitu. Oh begitu ya. Aduh, saya bilang ya betul juga ya. Jadi ada interaksi antara gembala dan jemaat ya. Ada apa ya, satu dia memelihara keutuhan dari seluruh jemaat dengan gembalanya ya. Saya kira betul juga ya. Ya, jadi marilah sekali sewaktu-waktu ya, sekali-sekali kalau ada yang memakai Zoom ya, gampang kok ya, gampang untuk ini ya. Jadi saya harap itu bisa dilakukan, sebab betul juga ya, kita bisa lihat muka, temukangan, kata Anissa bilang temukangan ya, kita bisa mendengar, kita bisa belajar ya, belajar lebih dalam. Kita bukan bayi rohani, kita akan menjadi dewasa, kita harus bertumbuh terus. Sebab bayi rohani, kalau kita tinggal di dalam kanan-kanan rohani, kita gampang dibawa ombak-ambing oleh keadaan ya. Mari kita bertumbuh ya. Nah, itu satu ya, kita belajar Simeon seorang yang stabil mempertahankan integritas hidupnya di hadapan Allah dan manusia. Meskipun ia hidup dalam masa kekacauan ya, kita hidup dalam masa itu. Hidupnya tak bercela, benar dan saleh ya, itu di dalam ayat 25 ya. Kemudian hal yang kedua yang saya pelajari di dalam ayat 25b itu dikatakan ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel ya. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Rupanya Simeon itu membaca Taurat. Simeon tahu bahwa ada penghibur, ada pelepas, ada penolong yang akan Tuhan kirim bagi bangsa Israel saat itu. Dia belajar firman Allah sehingga dia tahu, dan dia yang kedua saya lihat bahwa ia menanti dengan sabar penghiburan bagi Israel. Saya melihat di sini kita perlu hidup dengan pengharapan. Saudara,
banyak yang putus harap di hari-hari ini, yang kena PHK, ada yang kena pensiun dini, ada yang sama sekali tidak ada pekerjaan sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa, ya mereka tidak ada uang cukup untuk pergi beribadah, ya mungkin, ya. Tapi itulah, ya kita dapat tetap menjaga integritas kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, karena ada pengharapan. Ada amin saudara? Bagaimana kaum muda, ada pengharapan dalam hidupmu? Haleluya. Haleluya, cuma mulia, ada pengharapan yang lain gimana? Ada pengharapan sering? Amin, ya. Semua kita yang tua yang muda harus punya pengharapan, pengharapan keselamatan kita, pengharapan penghiburan. Kalau saudara lagi susah saat ini, berharaplah bahwa Tuhan menghiburkan saudara pada saat saudara pulang, ya. Berharaplah bahwa segala persoalan saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, itu ya. Jadi itu yang kedua, saya melihat bahwa Simeon menanti dengan sabar pengharapan yang dijanjikan Tuhan, ya. Dan pengharapan itu, ya saya katakan Simeon ini sangat merindukan Natal, ya. Saya pakai kata Natal, ya. Dia merindukan Natal, dia merindukan penghiburan itu, dan ini sudah dijanjikan oleh Yesus oleh Allah secara pribadi. Bagaimana dia bisa tahu? Ya, dia dijanjikan di dalam ayat yang ke-20 berapa ya? Ayat yang ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diberkati Tuhan. Itulah pengharapannya, pengharapan Natal. Kita akan memperingati Natal. Apa pengharapan saudara di Natal ini? Ya, apakah hanya tradisi saja kita bikin Natal? Ya, kita ada konsumsi, ada sedikit yang lain lah, ya. Apa itu saja? Tentu tidak, saudara. Berpengharapanlah di masa kita ini. Dalam menghadapi Natal nanti, punya pengharapan. Apa yang menjadi pengharapan saudara kepada Tuhan, ya? Haleluya, itu yang saya lihat. Nah, kemudian di dalam hari yang ketiga, saya melihat, tapi sebelum hari yang ketiga itu, saya membaca ayat 25 akhir, ya. Dia menantikan penghiburan, dia punya pengharapan. Kemudian dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Nah, ini dia. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus sudah ada yang lalu tentu, ya. Sama itu sudah pertahankan ini. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, saudara-saudara, jadi ayat 26 berkata, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diberkati Tuhan. Jadi dengan penantian, dengan kesabaran, saudara kita tahu banyak cerita bahwa Abraham dan Sarah sempat tidak sabar menanti perjanjian Tuhan, sehingga banyak kerugian terjadi, ya. Sehingga ada Hagar, ya. Sarah berkata, oh ini tidak sabar, ya. Yakub dan Esau, ya. Ibunya tidak sabar, dia pikir ada perjanjian Tuhan bahwa nanti Yakub yang akan menjadi pemimpin, yang menjadi yang pertama. Tapi karena ketidaksabaran, dia memakai jalannya sendiri, ya. Ribka berkata, ibu ayahmu itu, ya, seolah-olah dia mau membantu Tuhan di dalam rencananya. Saudara, jangan kita membantu Tuhan di dalam rencananya. Nah, amin. Ya, kita belajar sabar, menanti pengharapan, ya, pengharapan keselamatan kita yang tidak lama lagi, kata firman Allah, ya. Hari makin susah, keadaan makin kacau. Mari tetap nantikan pengharapan keselamatan saudara yang sempurna itu dengan sabar, ya. Tetapi ada satu hal dikatakan, Roh Kudus ada di atasnya. Kenapa dikatakan bahwa di dalam ayat 26 Roh Kudus bisa kasih tahu
kepada dia, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat penghibur itu datang, Mesias itu datang. Wah, itu suatu pengharapan yang secara pribadi, ya, saudara. Marilah di dalam hal yang ketiga saya katakan, ia hidup. Ia hidup bergaul dengan Roh Kudus. Kita bisa berkata bergaul dengan Allah, bergaul dengan Yesus, bergaul dengan Tuhan, tapi zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah hidup bergaul dengan Roh Kudus. Integritas plus Roh Kudus membuat saudara sampai kepada akhir perjalanan, sampai kepada keselamatan yang sempurna. Amin. Kalau hanya integritas, ini sebagai anak Tuhan ya, saya berbicara integritas, hidup salah, hidup benar, tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus akan dapat memberitahu kehidupan saudara di masa depan. Amin. Roh Kudus bukan fortune teller ya, tetapi Roh Kudus itu kuasa Allah yang bisa menaruh dalam hati Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Nah, apa pengharapan saudara sebelum mati? Sebelum Tuhan angkat, apa pengharapan saudara di sana seperti itu? Mari berpengharapan ya, karena kita semua juga akan menghadapi ya katakanlah kematian, tetapi kalau bisa untuk hidup selama-lamanya ya, artinya hidup sampai Yesus datang. Tapi kalau melihat keadaan kita ya, umur kita yang saat ini, kecuali anak-anak muda, sulit kita untuk mempertahankan secara pikiran ya, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Jadi mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes 14 ayat 26. Tolong ditampilkan. Ya, bagaimana sih itu Roh Kudus itu ya, bergaul dengan Roh Kudus? Mari baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus dapat berbicara dalam hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dengan kata-kata. Ada kata Roh Kudus itu bukan pengaruh, Roh Kudus itu bukan angin, bukan. Roh Kudus itu adalah orang Allah yang ketiga yang saudara dan saya harus punyai. Dan dikatakan ya, Simeon dia bergaul dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus kasih tahu apa yang akan jadi. Ada sebuah ayat tadi saya mungkin di dalam Injil Yohanes 16 dikatakan ia memberitahu masa yang akan datang. Ya, saudara, begitulah Simeon di dalam masa kekacauan itu, umur yang mungkin sudah setengah abad ya, dia berkata, kalau aku belum melihat penghiburan, pengharapannya supaya dia masih bisa melihat janji Tuhan itu, Mesias itu, dan Tuhan kabulkan. Roh Kudus berkata engkau tidak akan mati ya. Nah, terus lagi, jadi ingatlah yang ketiga, mari hidup bergaul dengan Roh Kudus ya, karena dia adalah kita umat manusia, dengan kita harus di dalam kehidupan di masa pandemi ini ya, nggak tahu sampai kapan, kita perlu hidup bergaul dengan Roh Kudus, dan kenyataan Allah dapat diberitahu, dibukakan buat kita yang hidup erat bergaul dengan Roh Kudus ya. Saya baca catatan saya ya. Jadi mari saudara, mintalah Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Di dalam Roma 8 juga dikatakan di dalam bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mendapatkan banyak hal yang rahasia Allah dibukakan baginya ya. Puji Tuhan. Jadi saya katakan Simeon sangat merindukan Natal itu. Dan kita baca ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, jadi kemudian dia
Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Semua oleh Roh Kudus di dalam ayat ini ya. Jadi saudara datang ke sini juga karena anugerah Tuhan kepada saudara oleh Roh Kudus yang memimpin saudara datang beribadah, yang memimpin saudara membuka HP saudara untuk melihat untuk firman Tuhan, ya, bukan untuk lihat yang lain-lain. Belajar firman Tuhan melalui teknologi itu, ya. Jangan kita abaikan itu, ya. Sebab satu waktu kita tidak bisa lagi beribadah seperti ini, seperti waktu lockdown. Kemana kita harus beribadah? Ya, untung masih ada hamba-hamba Tuhan yang membuat online, tetapi kita tetap harus berhati-hati sebab firman Tuhan juga berkata kita harus menguji segala sesuatu, menguji iman kita, menguji pengajaran kita, ya. Jadi marilah kiranya Roh Kudus yang akan mengingatkan, Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan memberitahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Hidup dengan berintegritas plus Roh Kudus, saudara akan selamat, tidak akan tersandung, amin, tidak akan tersesat, ya. Nah, saudara-saudara, hal yang keempat saya melihat dikatakan begini, sekarang Tuhan, jadi dia datang dengan Roh Kudus. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi ada damai sejahtera saat dia sudah menerima pengharapan itu. Dia tahu ada pengharapan, dia sudah lihat Mesias, ya. Dia berkata ayat 20, ayat 30, sebab mataku, perhatikan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang dia lihat apa, saudara? Seorang bayi. Mungkin saudara dalam persoalan saudara juga, saudara lihat kayaknya masih bayi, kayaknya belum bisa apa-apa, saudara belum tertolong apa-apa oleh bayi Yesus. Simeon, dia belum melihat kelepasan bagi bangsa Israel. Dia belum mengalami janji Tuhan secara full, ya, bagi bangsa Israel, ya. Bangsa Israel masih dijajah oleh bangsa Romawi. Nanti bangsa Israel merdeka di tahun berapa itu? Tahun 48 ya, tidak salah. Ya, 1948 baru Israel itu menjadi satu negara. Sebelumnya itu kacau itu bangsa, ya, kemana-mana karena kebebalan mereka, ya, sehingga mereka tersebar di mana-mana. Nah, saudara, Simeon ini dia sangat rindu, ya. Ayat 29 berkata bahwa ayat 30 saya baca, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara-saudara, ini mata apa, saudara? Mata jasmaninya melihat seorang bayi yang belum bisa apa-apa, ya. Tetapi dia melihat ini dengan mata rohani. Mari saudara, di hari-hari yang kacau ini, janganlah melihat dengan mata jasmani saudara saja. Lihatlah dengan mata rohani apa yang menjadi pengharapan saudara dan saya sebagai tebusan Tuhan, ya. Sehingga kita dapat melihat keselamatan. Dan juga ayat 32 berkata, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Simeon di hari saat itu dia dapat melihat jauh ke depan bahwa Mesias ini, Natal ini yang terjadi itu, dia melihat keselamatan dan juga terang yang menjadi kemuliaan bagi saudara dan saya. Ada amin? Jadi terang yang saudara, nanti minggu depan temanya adalah bangkit menjadi terang. Nah, bagaimana saudara menjadi terang di tengah-tengah kekacauan begini? Ya, Roh Kudus ada di atas semua, di atas semua. Integritas yang tinggi kita pertahankan untuk hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan, ya, sehingga mataku dapat melihat keselamatan yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Ada amin, saudara? Amin. Saudara mau selamat, ya. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan
keadaan sekarang ini. Mari kita bangkit menjadi teranglah, ya. Saudara-saudara, dan saudara kita melihat di sini bahwa walaupun kita belum tahu, barangkali saudara datang dengan persoalan yang belum terpecahkan, ya, dengan pikiran, dengan peperangan saudara, ya, percayalah, jangan lihat Natal itu nanti kalau kita jangan lihat Natal itu kehadiran bayi Yesus itu dengan mata jasmani, ya. Jangan lihat dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan mata rohani apa yang menjadi pengharapan saudara pada waktu merayakan Natal. Ada amin? Jadi Natal itu bukan satu kebiasaan saja, tapi menjadi satu pengharapan. Diingatkan kembali, hai umatku, pengharapan ada di dalam Yesus. Haleluya. Pengharapan ada di dalam orang-orang yang mau bergaul erat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Saudara, mintalah kuasa Roh Kudus menguasai hidup saudara, memenuhi hidup saudara, sehingga banyak rahasia-rahasia Allah yang Roh Kudus bisa berikan kepada saudara secara pribadi, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi terang Natal itu memberi damai. Dia berkata, ya Tuhan, dia bilang apa di dalam ayat sekarang Tuhan, biarkanlah, bisa kita berkata seperti ini nanti. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Dia tak bilang hamba-Mu ini mati. Dia tak bilang dia katakan pergi, ya, pergi ke surga tentunya, ya, dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Karena Tuhan sudah kasih firman, kamu setelah kamu lihat Mesias, pasti masa-masa entah kapan Tuhan akan panggil dia ke pangkuan Allahnya, ya. Tapi dia menghadapi itu pun damai, menghadapi apa yang akan dihadapan. Dia bilang, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, jangan kita takut, jangan kita khawatir, ya. Pemerintah atau siapa berkata juga bahwa COVID, kalau orang terkena COVID itu bukan aib, itu memang penyakit bela sampah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kemana kita pergi, bukan? Jadi saudara, jangan banyak takut, jangan banyak khawatir. Mari maju, bangkit menjadi terang bagi hidup saudara sendiri. Terang yang ada pada saudara bisa bagikan itu, ya. Jadi nanti kalau menghadapi Natal, ingat ada pengharapan. Tuhan, aku datang di Natal ini, pengharapanku kepadamu. Menjadi pengharapan saudara. Mungkin persoalan saudara belum terselesaikan, masih seperti bayi yang tak tahu apa-apa, ya, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi satu waktu dengan sabar menantikan, dengan mata rohani, saudara akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu diberikan pada waktunya, ya. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan, ya. Dan juga mata kita minta dicelikkan oleh Tuhan supaya kita dapat melihat jauh ke depan dengan mata rohani, bukan mata jasmani lagi. Itulah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada saudara, di mana Tuhan juga sudah memberikan kepada saya, sehingga saya juga tenang, ya, tenang menghadapi. Kenapa mesti takut, ya? Tetapi juga jangan cuek, ya. Tuhan berkata kita perlu belajar firman Allah, penuh dengan Roh Kudus, ya, bergaul dengan Roh Kudus, berintegritas dalam kehidupan ini, ya. Sehingga manusia, mereka yang belum ada terang itu, mereka bisa dapat lihat kepada kita bahwa di dalam kita ada terang, di dalam kita ada kehidupan yang berintegritas, mempertahankan kesalehan, kebenaran, tidak tercela. Itulah yang Tuhan mau. Dan saudara-saudara, sebagai akhir kata, perjamuan Tuhan yang saudara dan saya akan makan minum, ini juga salah satu jalan persekutuan dengan Tuhan di dalam hal kematian dan kebangkitannya. Dan di dalam perjamuan ini pun
ada banyak pengharapan yang saudara akan terima kenyataannya. Haleluya. Saudara dapat disembuhkan, saudara dapat mendapat persekutuan rasanya damai sejahtera karena kita sudah bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan ini. Ada amin? Haleluya. Itulah hal yang saya dapat berikan. Nanti kita bisa belajar dari Simeon, yaitu di tengah-tengah kekacauan pertama ia seorang yang tetap stabil, mempertahankan integritasnya, hidupnya di hadapan Allah. Kedua, ia menanti dengan sabar, dia mempunyai pengharapan, ya, mempunyai pengharapan dalam hidupnya. Dia rindu Natal, ya, dia kan di hari Natal itu terjadi kan kelahiran Yesus itu kan hari Natal. Dia rindu akan hal itu dan Tuhan mengabulkannya, ya. Dan ia hidup bergaul dengan Roh Kudus. Jelas sekali dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Dia menantikan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, ya. Dan juga dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi saudara kalau datang ke bait Allah, minta Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus bawa saya ingin menyembah, memuji Roh, menerima pewahyuan melalui firman Allah, ya. Dan yang keempat tadi saya katakan, Simeon mempunyai iman yang luar biasa. Jadi mari kita tidak memandang kehidupan ini, ibadah kita hanya dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, melihat ke depan. Jadi kalau kita dapat melihat ke depan dengan iman, maka kehidupan saudara positif thinking, ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Kemana saya mesti pergi, ya? Kok begini, ya? Kok kerja saya? Kok yang saya pelajari kok begini? Ada lagi yang lain. Saudara bingung, ya? Tapi jangan bingung. Ada Roh Kudus yang akan membawa saudara kepada segala kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Saya undang, kita mau menyanyi, saya undang. Kita nyanyi dulu, ya. Kita berdiri, lingkupiku dengan sayapmu. Ada satu lagu yang saya kasihkan, apa? Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku, ya. Mari saya undang kita berdiri dan kita akan mengakhiri dengan doa dan juga untuk firman akhir. Saya kira saya akan berdoa setelah kita menyanyi lagu ini. Saya berikan kepada Bapak Bendahara untuk memimpin perjamuan. Saudara bukalah hati saudara, perjamuan Tuhan itu adalah kuasa bagi kehidupan kita untuk memberikan keselamatan. Mari kita nyanyi engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tolong pemuda yang tahu lagu ini Tuhanlah perisai kita.
Tapi Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang yang enak-enak aja sebenarnya, ya. Tapi Roh Kudus itu tegas, jelas dan tulus, murni. Kalau saya baca mulai dari ayat 33, dikatakan begini, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi kiranya Roh Kudus pimpin kita, supaya dalam setiap perkataan kita, terlebih mengakhiri tahun 2020 yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kekacauan dan lain-lain sebagainya, tapi biarlah perkataan kita itu menenangkan orang, ya. Jangan sampai kita menambah-nambah sehingga memberikan orang menjadi khawatir, takut. Tapi di sini dikatakan, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan oleh dia, ya, oleh Simeon. Tapi juga Roh Kudus itu tegas. Ya, kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ayat 34 berkata begini, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Ya, Simeon berkata kepada Maria, ini orang yang diurapi Tuhan, ya, sebab Roh Kudus ada di atasnya, ibu anak itu. Dia berkata begini, saudara-saudara, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, jadi dia bukan saja berbicara tentang yang enak-enak, ya, yang memuliakan Tuhan memang benar, tapi ada waktunya, saudara-saudara, kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, demi keselamatan orang lain. Mungkin dia tersinggung, mungkin dia sakit, tapi yang penting kita tulus supaya dia selamat. Amin. Kita harus berani berkata ya di atas ya. Bayangkan Simeon berkata kepada ibu Maria, anak itu, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, saya tidak tahu tahun 2021 itu akan jadi seperti apa. Mungkin lebih keras, saudara-saudara. Ya, mungkin lebih keras. Sebab firman Allah sudah berkata, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi hal-hal yang semakin sukar, semakin sulit. Ya. Bahkan dia berkata begini di ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bayangkan, saudara-saudara, Simeon berkata kepada Maria, ibu Yesus, ya, dengan tegas karena Roh Kudus yang pimpin dia. Ya, sehingga dia berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bayangkan, saudara-saudara, ya. Ya, setelah dia memuliakan Tuhan, dia menunjukkan integritasnya, kemudian dia berkata, ada pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Haleluya. Itu sebabnya saya berulang-ulang kali, kalau tadi istri saya sudah berkata jangan takut, maka saya ingin berulang-ulang kali juga menyatakan dalam Lukas 12, ya, saya ingin berkali-kali, sebab saya ingin, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara selamat, saya selamat. Ya, itu sebabnya kalau mungkin datangnya keras, biarlah saudara terima untuk keselamatan jiwa kita. Lukas 12 berkata begini, ayat 4 dan 5, sebelum kita masuk perjamuan. Aku berkata, Lukas 12 ayat 4 dan 5, Yesus berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku,
Yesus berkata kita ini sahabatnya. Ya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang kamu harus takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, saya ingin berulang-ulang kali, saya bukan berbicara kepada saudara, tapi saya juga berbicara kepada diri saya. Biarlah mari kita mau fokus, ya, bahwa kita harus takut kepada Tuhan, bukan kepada berita-berita nanti yang berkali tahun 2001 akan jadi begini. Mari hormati Tuhan. Ya, Dia datang bagaikan pedang menembus jiwa. Sebabnya mari kita takuti dan hormati Dia. Puji Tuhan, ya. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saya mau angkat nyanyian yang saya juga sudah siapkan, ya. Mari lagu yang minggu lalu kita nyanyikan. Mari kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ya, kalau saja kita ada sebagaimana kita ada, ini karena kemurahan Tuhan saja. Ya, saya undang nanti Bapak Daniel sama Bapak Simon supaya berjuri bisa fokus untuk menyediakan tayangan buat sore nanti. Mari datang ke depan. Kita nyanyikan dulu nyanyian ini, ya. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan. Mari siapa yang saya masih lupa ingat nyanyian ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali dari Bapa, menghiasi kita adalah sahabat-sahabat rancangan daripada Tuhan adalah hari depan yang aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya
satu bukti nyata yang kami tidak perlu perbincangkan lagi ya Tuhan, bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami sebagai tanda kasih Allah melalui perjamuan Tuhan yang kami akan nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang ajaib, buat kasih-Mu, buat kemurahan Tuhan, buat Engkau menghiasi kami, sebab kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Itu sebabnya Engkau juga minta kepada kami harus lebih takut kepada Tuhan daripada hal-hal yang lain yang hanya bisa membunuh tubuh kami. Tetapi kami harus takut kepada Tuhan yang dapat membunuh kami, tubuh kami, jiwa kami, dan memasukkan kami ke dalam neraka. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang kami sudah dengar melalui kehidupan yang ada di dalam Simeon, marilah Engkau juga lengkapi kami supaya kami boleh kuat menghadapi hari-hari yang semakin sukar. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh, berkati kedua hamba-Mu yang akan menjadi kepanjangan tangan hamba-Mu untuk melayani perjamuan ini. Terima kasih, kami mau sambut perjamuan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nyanyikan lagi nyanyian ini saudara-saudara, ya, bahwa begitu indah Tuhan menghiasi kita dalam keadaan sukar, tapi marilah kita tanamkan dalam hati kita, Dia sedang menghiasi kita, ya, karena Dia jadikan kita sahabat-sahabatnya. Haleluya. Nyanyikan lagi nyanyian ini.
kebanggaan dalam diri kita. Semua karena Tuhan pelihara kita. Haleluya. Oleh sebab itu hormati dan takutlah kepada Dia. Kita angkat hosti ini dengan tangan kanan kita, dan firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan Ia mengucap, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecahkan dulu di tangan kita, saudara-saudara, dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih-Mu. Kami terima kebaikan-Mu. Angkat segala keraguan-keraguan, angkat segala kekhawatiran, ketakutan kami untuk mengakhiri tahun 2020 ini, Tuhan, dengan pengharapan di tahun 2001. Hari-hari berubah jahat, pertama sukar, tapi kasih-Mu semakin nyata, dan Kau nyatakan dalam hidup kami. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan kepadaku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dengan iman, kita minum dengan percaya, kita minum sambil mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lagi akui kepada Tuhan, aku ada sampai hari ini. Akui kepada Tuhan, saudara, bahwa kalau kita ada, ini semua keadaan memperhatikan. Melihat perasaan, haleluya. Aku ada saat ini, semua kekayaan kasih-Mu. Janji-Mu Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Beberapa waktu lagi kami akan tinggalkan tahun 2020 ini yang penuh dengan suka duka. Kami akan masuk ke tahun yang baru yang masih penuh dengan misteri ya Tuhan, penuh dengan tanda tanya. Tetapi terima kasih kami punya firman Allah, kami punya Roh Kudus yang akan meneduhkan kami, menenangkan kami.
akan memberikan keberanian kepada kami untuk berkata-kata, menenangkan orang lain, memberkati orang lain, tetapi juga memperingatkan orang lain bahwa kami harus takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan roti dan anggur yang kami sudah makan dan minum, meteraikan dalam hidup kami. Jadikan itu berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang mungkin masih merasa bimbang, khawatir, takut, melalui perjamuan Tuhan kami diberkati, dimeteraikan dengan kekuatan untuk berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun kami ada, Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Terima kasih, ajar kami bersaksi tentang kebaikan Tuhan, menenangkan, meneduhkan orang yang mungkin dalam keadaan khawatir, takut. Terima kasih Tuhan. Berkati acara-acara selanjutnya sebentar, di mana panitia Natal juga akan rapat. Kami melatih ujian untuk menghadapi Natal kami di hari Sabtu yang akan datang. Mohon urapan daripada Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami rancangkan ini menjadi kehendak daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Biarlah Roh Kudus menguasai kehidupan kami, bahkan menawan kami ya Tuhan, supaya bukan kehendak kami lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Terima kasih. Kami terus berdoa buat pemerintah kami terus berdoa untuk para medis yang sedang bekerja keras. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Mereka mungkin sudah jenuh, mereka sudah lelah, tapi kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus, kekuatan Engkau berikan kepada mereka untuk tetap teguh Tuhan melakukan tugas pekerjaan, kepercayaan yang diberikan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati panitia Natal dan berkati Tuhan Natal kami pada hari Sabtu yang akan datang. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat adalah milik-Mu, dan kami juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang belum berani melangkahkan diri untuk beribadah, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka keberanian ya Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, bahkan juga di Natal kami yang akan datang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, Engkau baik untuk selama-lamanya. Berkati pekerjaan, usaha, perjalanan, kesaksian daripada anak-anak-Mu, bahkan apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa sembahyang kami. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, sebentar setelah selesainya seluruh acara di gereja ini, entarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan segala selamat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebentar pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
Saya bacakan saja pengumuman. Oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kami anak-anak sekolah minggu Pondok Kelapa GPD Anugerah Pondok Kelapa akan merayakan Natal. Jadi anak-anak sekolah minggu akan merayakan Natal, saudara-saudara, ya, secara online. Bayangkan ya, dari kecil sudah pakai online, saudara-saudara. Saya udah tua begini baru tahu online, saudara-saudara. Jadi generasi yang akan datang ini lebih dahsyat, ya. Itu sebabnya orang tua juga perlu melengkapi diri dengan firman dan pengetahuan. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu akan online dan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dimulai jam 10.30. Jadi ibadah online sekolah minggu setelah ibadah kita. Ya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mohon ingatkan memberi support kepada putra-putrinya serta pendampingan bagi putra-putri yang masih balita untuk mengikuti ibadah Natal secara online sesuai dengan jadwal. Ya, jadi keluarga Yosua yang anaknya masih kecil, mungil ya, imut-imut, tolong didampingi ya supaya mereka. Ya, puji Tuhan. Bapak Daniel mau sampaikan sesuatu. Puji Tuhan, saya ingin mengumumkan bahwa Natal kita akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020 ini jam 17.00. Ya, kami batasi yang dapat hadir maksimum sekitar 50. Jadi mohon bagi jemaat yang belum mendaftar mengisi pendataan untuk kami dapat ini, jadi tolong diisi ya, di sini mana sudah ada di WA group, kalau bisa diisi siapa-siapa yang mau masuk berapa banyak untuk kita dapat mendata, karena ruangan yang akan dipakai adalah ruang ini dan ruang sebelah. Ruang ini mungkin sekitar maksimalnya 40, kalau nggak salah ini udah padat kalau 40. Kalau ruang sebelah mungkin maksimumnya 10, jadi 50. Jadi diharapkan kepada jemaat yang mungkin saat ini yang akan mengikuti ibadah online mau hadir, silakan daftar di WA group yang ada. Ya, juga saya juga mohon kepada rekan-rekan kalau bisa dijapri kepada mereka yang tidak masuk dalam WA group, dihubungi saja apa mereka mau, dan kalau mereka ini tolong diinfokan. Itu saja pengumuman saya, biarlah kita semua boleh menikmati berkat Natal. Terima kasih juga untuk anak-anak yang di bawah usia 12 tahun, harap ya jadi jangan dibawa. Jadi paling maksimal yang sudah 12 tahun boleh ya pada hari. Jadi mohon jangan dibawa, karena ini juga kita takutnya nanti ada yang ini inspeksi kita nanti bisa bahaya bagi gereja, nanti bisa disuspend gereja ini, tidak bisa beribadah beberapa waktu, kan kita juga yang rugi. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali yang punya anak, tolong ditahan dulu, jangan dibawa di dalam ibadah kita pada tanggal 12 Desember ini. Ya, kalau bisa nanti hari Minggu ya akan ada lagi. Jadi mungkin kita juga hari Minggu akan lebihkan juga, nanti kalau yang ini mungkin 30 yang akan dibagikan konsumsinya juga kita akan siapkan juga. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi panitia dan yang akan ikut dalam ujian, tunggu waktu sebentar, kita akan merapat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya boleh tambahkan kepada Bapak
hari Rabu tanggal 9 itu libur. Ya. Nah, kita mau apakan itu hari libur itu? Kalau tidak salah ada persiapan juga ya, persiapan dari Alita menghiasi sini juga nanti akan ada latihan sedikit ya, ada general kompetisi. Jadi bagi yang akan menyanyi ada latihan juga. Jadi pada hari Rabu di mana telah diputuskan adalah pemilu. Jadi pemilu tapi ya pilkada, tetapi Jakarta yang tidak, tetapi libur di Indonesia seluruhnya libur pada hari Rabu. Ya itu saja harus diberkati.